Kira-kira, siapa ya yang bakal pegang kendali tombol nuklir Korea Utara selanjutnya? Jawabannya mungkin bakal bikin Anda kaget. Dan ini semua tentang seorang gadis remaja. Di tengah-tengah jenderal-jenderal tua, parade militer yang megah, kok ada satu wajah yang beda sendiri dan terus-terusan muncul. Dia bukan jenderal, bukan politisi, dia seorang remaja. Jadi siapa sih dia ini? Dan kenapa seluruh dunia seolah-olah nahan napas setiap kali dia muncul? Kenalin, ini Kim Joo-ae, putrinya Kim Jong-un. Dan kemunculan dia di publik ini bukan sekedar acara jalan-jalan keluarga ya. Ini tuh pergeseran strategi yang gila-gilaan buat negara paling tertutup di dunia. Sinyalnya jelas banget, suksesi dinasti Kim generasi keempat lagi disiapin, terang-terangan di depan mata kita. Jadi, gimana ceritanya seorang anak perempuan yang harusnya disembunyiin rapat-rapat malah dikenalin ke seluruh dunia? Caranya nggak biasa, tapi pakai pameran kekuatan yang bikin semua orang melongo. Perkenalan pertamanya itu bukan di acara makan malam kenegaraan atau acara amal, bukan. Dia dikenalin ke dunia, persis di samping rudal balistik antar benua. Pesannya udah jelas dari detik pertama, legitimasinya itu bukan dari politik, tapi dari kekuatan militer Korea Utara yang paling mematikan. Nah, ini bagian paling anehnya. Kita cuma tahu nama dan umurnya gara-gara seorang bintang NBA. Iya beneran. Dennis Rodman yang nggak sengaja ngebocorin keberadaan Joo-ae setelah dia main-main ke Pyongyang. Korea Utaranya sendiri hati-hati banget, dunia luar malah dapat infonya dari sumber yang paling nggak disangka-sangka. Secara resmi, media pemerintah mereka nggak pernah sebut nama. Mereka pakainya gelar-gelar kayak gini. Nah, kata Hyangdu atau pemimpin besar ini, wah ini istilah yang bobotnya berat banget. Coba bayangin, ini tuh setara sama gelar putra mahkota atau putri mahkota di kerajaan Eropa. Gelar ini nggak sembarangan dikasih. Ini sama aja kayak penunjukan resmi sebagai pewaris tahta. Oke, untuk ngerti betapa gilanya langkah ini, kita perlu mundur sedikit dan lihat gimana dinasti Kim biasanya ngurusin suksesi. Apa yang dilakuin Kim Jong-un sekarang itu benar-benar melawan tradisi kerahasiaan yang udah berjalan puluhan tahun. Coba lihat bedanya. Di kiri, pewaris-pewaris sebelumnya itu kayak hantu, disembunyiin di balik bayangan. Nah, di kanan, Joo-ae. Dari kecil udah jadi pusat perhatian, berdiri di panggung dunia. Dan ini bukan cuma soal tampil di depan kamera ya, ini soal waktu. Coba kita bandingin, persiapan Joo-ae buat berkuasa itu udah jauh lebih lama daripada bapaknya sendiri. Kim Jong-un cuma punya waktu nggak sampai 2 tahun buat siap-siap. Sementara Joo-ae di usia yang masih sangat muda, udah dibina di depan publik selama lebih dari 3 tahun. Waktu, itu kemewahan yang nggak dipunya bapaknya. Ini kan jadi pertanyaan besar. Kenapa Kim Jong-un buru-buru banget? Kenapa ambil resiko mengenalin putrinya sedini ini? Jawabannya, kemungkinan besar, sangat personal. Dan akarnya ada di trauma masa lalunya sendiri waktu dia naik takhta. Dia itu kan statusnya penerus darurat, ditunjuk di menit-menit terakhir. Pengalamannya nol besar buat mimpin waktu ayahnya meninggal. Hasilnya, dia terpaksa ngelakuin pembersihan berdarah, bahkan sampai ngeksekusi pamannya sendiri cuma buat nunjukin kuasanya di depan jenderal-jenderal tua yang pastinya skeptis. Nah, dia nggak mau putrinya ngalamin hal yang sama. Jadi, biar sejarah kelam itu nggak keulang, dia ngelakuin sesuatu yang beda total. Dia nempatin Joo-ae dalam proses yang disebut para analis sebagai kepemimpinan bayangan atau shadowing leadership. Intinya, dia mau putrinya belajar dengan cara yang nggak pernah dia dapetin. Tujuannya ada 2, dan dua-duanya sama-sama penting. Pertama, jelas, buat ngasih putrinya insting politik dan pengalaman yang dia dulu nggak punya, biar Joo-ae nggak perlu memerintah pakai rasa takut. Kedua, dan ini yang paling cerdik nih, ini cara buat maksa para elit tua buat terbiasa. Setiap kali mereka nunduk hormat ke Kim Jong-un, di sampingnya ada calon pemimpin mereka berikutnya. Ini proses pembiasaan yang super strategis. Tapi, ada satu tembok penghalang yang gede banget. Korea Utara itu salah satu masyarakat paling patriarkis di dunia yang akarnya kuat banget di nilai-nilai Konfusianisme. Pertanyaannya, emang bisa seorang perempuan mimpin jenderal-jenderal dan elit partai yang isinya laki-laki semua? Nah, ini pertaruhan terbesar Kim Jong-un. Oke, buat ngerti kenapa rencananya ini mungkin aja berhasil, kita harus paham ideologi paling penting yang jadi tiang penyanggah rezim Korea Utara, garis darah Paekju. Ini bukan sekedar silsilah keluarga biasa ya, ini tuh mitos suci, semacam kepercayaan bahwa keluarga Kim itu ditakdirkan oleh langit untuk memerintah.
Nah, ini dia yang bikin jadi pertarungan ideologis yang seru banget. Di satu sisi, ada tradisi patriarki yang udah berabad-abad. Di sisi lain, ada dogma ideologis soal kesucian garis keturunan. Kira-kira mana yang bakal menang? Sepertinya, rejim ini bertaruh kalau buat para elit, ngejaga kemurnian garis keturunan Pak Tuyong suci itu jauh lebih penting daripada jenis kelamin pewarisnya. Darah dianggap lebih kental daripada tradisi. Dan pertaruhan ini bukan cuma teori di atas kertas. Ujian yang sebenarnya lagi terjadi sekarang juga, dan seluruh dunia nonton. Kita ada di momen-momen penentuan yang krusial banget. Momen kunci yang ditunggu-tunggu itu Kongres Partai Buruh berikutnya di tahun 2026. Ini acara gede 5 tahunan, panggung politik paling penting di Korea Utara. Dan semua mata analis internasional pasti bakal tertuju ke satu orang, Kim Joo-ae. Kalau di kongres ini, Joo-ae dikasih jabatan formal, sekecil atau seseremonial apapun itu sama aja kayak penobatan gak resminya. Itu bakal jadi sinyal yang nggak bisa dibantah lagi ke seluruh dunia kalau proses suksesi udah resmi dimulai. Dan kita semua sedang nonton persiapan penguasa Kim generasi keempat. Jadi intinya apa sih? Gini, semua yang kita lihat ini bukan kebetulan. Ini strategi suksesi yang dipercepat dan penuh perhitungan yang didorong sama keinginan seorang ayah buat ngelindungin putrinya dari masa lalunya sendiri yang traumatis. Ini pertarungan besar, bertaruh kalau garis keturunan itu lebih kuat daripada patriarki. Dan tujuannya cuma satu, mastiin dinasti Kim plus senjata nuklirnya lanjut berkuasa buat satu generasi lagi. Ini ninggalin kita dengan satu pemikiran akhir yang cukup provokatif. Gimana jadinya masa depan keamanan global dibentuk oleh seorang remaja yang dari kecil udah dididik buat mimpin negara nuklir? Apa yang bakal terjadi kalau seorang gadis yang disiapin jadi raja ini akhirnya naik tahta? Ya, dunia cuma bisa nunggu dan nonton.